Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sofwan Arafif Lubis, kelas 7 Kinestetik 1. Saya akan bercerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya nih teman-teman, saya ingin bertanya, apa itu hijrah? Hijrah menurut bahasa artinya adalah meninggalkan, menjauhkan, atau berpindah. Sesuai konteks ini, sejarah hijrah merupakan suatu kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Tujuannya adalah untuk menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar berhijrah setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang kaum kafir Quraisy ingin mencelakai Nabi. Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama salah satu sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Pada saat itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tengah dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka hendak membunuh Nabi supaya menghancurkan agama Islam. Namun, upaya mereka gagal karena banyak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Salah satunya adalah jaring laba-laba dan sarang burung merpati yang ada di depan Gua Thur. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada orang di dalamnya. Barulah setelah itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah kehilangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, orang kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara bahwa siapapun yang berhasil menangkap Nabi Muhammad akan mendapatkan 100 ekor unta. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sampai di sebuah dusun. Salah satu penduduknya mengenali Nabi Muhammad dan Abu Bakar, langsung menceritakannya kepada pemimpin kabilah mereka yang bernama Suraqah bin Malik. Dengan liciknya Suraqah menangkal bahwa ia akan menangkapnya sendirian. Dengan cepat Suraqah pergi mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Abu Bakar yang mengetahui bahwa ada seseorang yang mengejar mereka langsung khawatir. Dan Nabi pun berdoa kepada Allah, dan atas kehendak Allah, kuda yang ditunggangi Suraqah tergelincir dan Suraqah pun terjatuh ke tanah. Dan kemudian Suraqah memanggil nama Nabi dan meminta maaf. Nah, setelah itu Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dan sampai di perkemahan milik seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Rasulullah dan Abu Bakar ingin membeli kurma, daging, dan air susu kambing. Pada saat itu Rasulullah SAW melihat kambing Ummu Ma'bad yang sudah sakit dan kurus. Rasulullah ingin
memerah susu kambing Ummu Ma'bad yang sakit itu. Lalu dengan atas izin Allah, kambing Ummu Ma'bad mengeluarkan susu. Padahal kambing itu sudah tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Dan Ummu Ma'bad pun takjub. Singkat cerita, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Madinah. Saat sampai di Madinah, Rasulullah mengibarkan bendera. Dan sang Rasul pun membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun. Atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu ya ceritanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.